Mariana Maninguruk dan Mama Gimpi. Iya. Jadi Kak, kita nih mau mulai ibadah kita kan Kak. Iya, Kak. Tentunya selalu ada persiapan untuk memuji nama Tuhan. Apa itu Kak? Yang pertama itu dipersiapkan Alkitabnya. Terus? Yang kedua itu dipersiapkan buku tulisnya karena selalu ada kreativitas ya. Iya, Kak. yang mau Terus yang dicatat. ketiga itu persembahannya dan yang keempat paling penting Hatinya Kak. Iya, betul Kak. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Doa. Jadi kita mau berdoa, siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kasih dan berkat-Mu Bapa, kami kembali dalam ibadah online kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk bisa bersuka cita, mengerti dan menjadi bijak dalam memahami apa yang hari ini firman yang kami dengarkannya Tuhan. Bapak yang baik, kiranya Engkau yang mengucapkan kami Tuhan dari segala godaan iblis agar ibadah ini tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, di sini kita memuji nama Tuhan. Nah, pada hari kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Musik Bang. Musik Bang, yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan ya kan Kak. Iya, Kak. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian lagi buat Tuhan. Apa itu Kak lagu-lagunya? Nah, ini lagu keduanya ada gerakannya Kak. Apa itu Kak? Gerakannya ini Kak. Lagunya cuy cuy. Cuy, cuy. Nah, adik-adik dibuat gerakannya ya. Iya. Musik Bang. Kita di sini pakai gerakan Kak. Pakai Kak. Sama Tuhan dong. Iya, kalau Tuhan itu baik ya kan Kak. Yes. Kita mau apa lagi nih Kak? Kita mau masuk ke firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Nah, positifkan hati, sikapnya juga yang baik. Kita angkat pujian buat Tuhan. Firman Tuhan begitu mulia. Firman Tuhan
Shalom anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam mengikuti ibadah online KKR ini, agar senantiasa bertambahlah iman kami dan bertambah pengetahuan kami akan firman-Mu. Berkati pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar semua yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menambah hikmat, kepintaran dan juga iman bagi anak-anak KKR, khususnya KKR GBKP Gedung Cor ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus berbicaralah kepada kami. Amin. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini di hari Minggu tanggal 6 Desember diambil dari kitab Markus. Markus itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru. Nah, mari kita buka kitab Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama, demikian isinya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Shalom anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kira-kira sekarang ini sedang musim apa ya? Ya, sedang musim hujan. Setiap hari bisa hujan. Pendeta harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun di musim hujan ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pendeta mau tanya nih. Di musim penghujan ini, kalau kita mau keluar rumah, apa-apa saja sih yang harus kita siap sediakan? Ada seorang anak, pendeta mau cerita nih. Ada seorang anak bernama Koko. Siapa? Coba sebutkan namanya dari rumah. 1, 2, 3. Koko. Si Koko suatu hari diminta oleh ibunya untuk membeli garam ke warung. Karena ibunya tidak sadar garam di rumah sudah habis. Padahal ibunya sedang memasak. Maka Koko harus membeli garam ke warung. Tapi warung yang di dekat rumah Koko tutup. Maka Koko harus membeli garam ke warung yang satunya lagi yang jaraknya cukup jauh dengan rumah. Maka kira-kira apa-apa saja sih yang harus Koko siap sediakan sebelum dia berangkat ke warung? Tentu selain membawa uang untuk membeli garam, Koko harus memakai maskernya. Karena sekarang sedang musim corona juga. Ya, ada virus. Sehingga kita harus memakai masker kalau keluar rumah. Lalu apalagi yang Koko pakai? Koko juga siap-siap sebelum keluar rumah. Dia pakai topinya. Lalu apa yang ketiga? Sebelum Koko keluar rumah, karena sekarang ini sedang musim hujan, setiap hari mendung, setiap hari bisa tiba-tiba hujan.
maka sebaiknya Koko membawa payung. Tapi Koko tidak mau bawa payung. Dia malu. Katanya dia tidak mau dilihat orang membawa payung seperti mama-mama bawa payung. Karena Koko malu membawa payung, akhirnya dia pergi tanpa membawa payung ke warung. Padahal waktu itu hari sudah mendung. Lalu sesampainya di warung, apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan deras turun sehingga Koko tidak bisa segera pulang ke rumah. Karena hujan tidak berhenti juga, akhirnya Koko menerobos hujan itu supaya bisa segera pulang ke rumah membawa garam yang dipesan oleh ibunya. Apa yang terjadi? Koko kehujanan, dia basah. Anak yang dikasih Tuhan, adakah dari kalian yang pernah kehujanan? Apa kira-kira akibatnya kalau kita kehujanan? Bisa sakit. Kita bisa demam, kita bisa kena flu, bisa batuk, kita bisa kedinginan. Itulah yang terjadi pada Koko. Sepulang dari warung dia menggigil kedinginan, lalu malamnya dia demam. Ada yang pernah merasakan pengalaman sama seperti Koko? Anak-anak yang dikasih Tuhan, pendeta mau bilang begini. Di musim penghujan ini ada baiknya sedia payung sebelum hujan. Kenapa? Karena itulah cara kita untuk bersiap-siap menghadapi cuaca yang saat ini sedang terjadi. Sama halnya seperti isi firman Tuhan kita pada hari ini yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan tadi berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kita diajak untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Seperti halnya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia. Kita diajak untuk berhati-hati, berjaga-jaga atau bersiap-siap. Firman Tuhan tadi mengatakan, seperti halnya seorang yang hendak bepergian di ayat 34. Lalu dia memberikan tugas kepada hamba-hambanya, memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Apa artinya hamba-hamba? Hamba-hamba itu kalau kita mau artikan sekarang ini sama dengan orang yang membantu kita di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, atau dikenal dengan istilah asisten rumah tangga. Hamba-hamba itu disuruh untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Kapan saja tuannya pulang, mereka harus tetap berjaga-jaga. Karena tuannya bisa saja pulang pada malam hari, tengah malam, atau mungkin besok pagi. Karena tidak ada yang tahu jam berapa dan kapan waktu yang tepat tuannya pulang. Maka hamba-hamba itu disuruh untuk bersiap-siap, berjaga-jaga menunggu tuannya pulang. Nah, seperti itu pula sikap kita anak-anak Tuhan dalam menyambut Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga, bersiap-siap. Kapan saja Tuhan datang, kita sudah siap. Bagaimana cara kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan? Rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab supaya kita bisa tahu bagaimana sih ciri-ciri anak-anak yang dikasihi Tuhan yang benar-benar pantas untuk diberikan keselamatan oleh Tuhan, yang benar-benar pantas untuk disambut oleh Tuhan ketika Tuhan datang ke dunia ini. Nah, sebentar lagi kita juga akan menyambut hari Natal. Kira-kira apa saja yang sudah kalian persiapkan di rumah? Sudah ada yang beli baju baru?
Atau mungkin sudah ada yang beli sepatu baru? Ya, tidak harus ya. Khususnya di masa pandemi ini, di tengah-tengah badai virus corona, tidak harus punya baju baru atau sepatu baru. Karena toh kita juga bernatal melalui online. Cukup sediakan baju berwarna putih, karena itu dress code kita di hari Natal kita tahun ini. Tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama seperti tahun kemarin, tapi kita tetap harus bersiap-siap menyambut hari Natal dengan sukacita. Ada yang sudah menghias pohon Natal di rumah? Ya, pendeta yakin kalian sudah mulai menghias pohon Natal di rumah. Maka nanti setelah kebaktian ini, kalian coba berfoto di samping pohon Natal yang sudah kalian hias. Tandanya kalian sudah bersiap-siap untuk menyambut Natal. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selain kita akan menyambut Natal, menyambut kelahiran Kristus, juga kita akan bersiap-siap untuk masuk sekolah lagi nih di tahun baru. Meskipun badai corona masih ada, tapi kita sudah diperbolehkan untuk kembali ke sekolah. Makanya kita perlu untuk bersiap-siap. Sebelum kita memulai kembali aktivitas di sekolah, kita dari sekarang harus bersiap-siap. Mana ya baju seragam yang sudah lama disimpan? Mana sepatu yang sudah lama dikotakkan? Harus kita siapkan sebelum hari kita masuk sekolah nanti. Dan yang terpenting adalah kita harus bersiap-siap supaya kita tetap sehat, sehingga ketika kita mengikuti proses belajar mengajar, kita tetap kuat. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa berdoa, memohon supaya Tuhan melindungi kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kiranya Tuhan yang tetap memampukan kita untuk tetap setia jadi anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, dan kami telah diingatkan untuk bersiap-siap dalam setiap kegiatan, dalam setiap hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami, khususnya bersiap-siap untuk menyambut kelahiran Kristus, yaitu hari Natal, dan juga bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus kembali ke dunia ini yang belum kami tahu kapan waktu pastinya. Tapi kami percaya kalau kami terus menjadi anak yang baik, anak yang beriman, anak yang rajin berdoa, maka kami pantas untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mendapat kesempatan untuk menyambut kedatangan Kristus ke dunia ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak lupa berdoa dan tidak lupa untuk bersiap-siap juga dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membaca firman Tuhan setiap harinya dan melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan kan dari Kak Pendeta. Nah, kita ini bulan-bulan menyambut Natal, adik-adik. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Jadi, apa ya kreativitasnya tadi Kak? Masih nggak Kakak? Masih dong Kak. Iya, kreativitasnya Kak. Kreativitasnya itu adalah menghias pohon Natal. Lalu setelah sudah siap dihias, boleh dong berfoto sama mama, sama bapak, atau bergaya sendiri juga boleh. Tapi lebih alangkah baiknya bersama keluarga ya adik-adik. Setelah itu, foto atau videonya dikirim ke sosmednya KKR Gedung Johor. Dan kakak-kakaknya ditandain ya. Ada Kak Salsa, Kak Nina, Kak Mariana, dan guru sekolah minggu yang lain. Oke? Nah, selanjutnya kita ngapain ini Kak? Kita mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahan pakai rumus apa Kak biasanya? R, S, dan J. Apa itu? Coba jelaskan Kak. Nah, kalau R itu rapi Kak. Iya, Kak. Dan S itu sopan. Ya. Dan J jujur. Nah, itu dia adik-adik. Nah, untuk kita persembahan, kita angkat pujiannya. Pujiannya apa Kak? Persembahan kami pada hari ini musik bang
selesai persembahan, kita mau masuk ke doa syafaat ya adik-adik, dibawakan oleh Kak Pendeta kita. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kemampuan untuk memberikan persembahan bagi gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk bisa dipakaikan gereja Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan juga melaksanakan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu, khususnya di GBKP Gedung Johor ini. Berkati juga orang tua kami Tuhan, dan semua rezeki yang Tuhan berikan kepada mereka, agar kami juga tetap bisa bersekolah dan juga tercukupkanlah semua kebutuhan hidup kami, oleh karena Tuhan yang memberkati orang tua kami. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami, semua KKR Gedung Johor, supaya berada dalam keadaan sehat dan senantiasa rajin untuk beribadah minggu. Walaupun kami tidak bisa saling tatap muka seperti biasanya, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap hadir dalam hati dan pikiran kami. Bapa, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di GBKP Gedung Johor ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga hikmat kepintaran agar tetap mampu melaksanakan tugasnya, pekerjaannya, juga perkuliahannya dengan baik, khususnya dalam ibadah online KKR ini. Berkati juga ya Tuhan gereja Tuhan GBKP Gedung Johor, juga seluruh pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus-pengurus sektor, juga semua orang tua kami. Tuhan saja yang memberikan mereka kesehatan. Juga Bapa, kami berdoa di tengah-tengah musim penghujan ini banyak terjadi bencana, longsor ataupun banjir, di mana ada banyak korban-korban yang kehilangan rumah, kehilangan barang-barang berharga, atau mungkin terluka. Tuhanlah yang memberkati, kasihani mereka Bapa, berikan mereka penghiburan agar mereka tetap bisa bersuka cita seperti kami pada saat ini. Berkati juga ya Tuhan cuaca yang saat ini sedang terjadi, yaitu musim penghujan, agar kiranya tidak membuat bencana-bencana baru yang membuat kami takut, yang membuat kami tidak yakin dalam menjalani hari-hari ini. Kepadamu saja kami berserah Tuhan, dan kami akan tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kami. Bapa, inilah doa kami. Sebentar lagi kami akan akhiri kebaktian kami ini. Di dalam nama Tuhan saja kami berserah dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Mari sekarang kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama untuk mengakhiri doa kita ini. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.